Kita hari ini saya awalnya ingin review saja dari apa yang sudah kita pelajari setengah semester ini, karena minggu depan jadwalnya UTS. Lalu setelah review nanti ada materi yang tentang respons dalam domain frekuensi, itu tidak diujikan ya. Jadi hanya untuk pengetahuan Anda saja. Jadi dari awal semester sampai saat ini kita hanya membahas analisis dinamik struktur single degree of freedom, ya, yang derajat kebebasannya hanya 1. Strukturnya bisa apa saja, portal misalnya, atau yang sederhana cantilever, balok, begini, atau apapun lah. Portal yang lebih tinggi pun selama gayanya cuma 1, tetap kita bisa kondensasi atau kita ubah menjadi struktur 1 derajat kebebasan, di mana arah derajat kebebasannya sesuai dengan arah gaya yang bekerja ini saja. Semua ini di awal kita sudah bisa modelkan menjadi struktur seperti ini, ya, di mana kekakuannya K, ya, dari kekakuan yang besar mungkin di sini, besar ukurannya, bisa bentuknya matriks dan sebagainya. Anda akan bisa ubah jadi 1 derajat kebebasan saja. Lalu kita sudah introduce redaman, ya, dan massa, ya. Jadi apapun strukturnya, selama kita bisa modelkan sebagai 1 derajat kebebasan, bisa dipakai di sini. Secara model mekanik, bentuk umumnya itu begini, ya. Ada kekakuan yang dilambangkan dengan pegas begini, dan redaman yang dilambangkan dengan dashpot ini, dan massa M. Biasanya kalau mau lebih lengkap begini, agar lebih jelas bahwa perpindahan U-nya ke sana, ya. Jadi untuk masing-masing struktur ini perpindahan U-nya sama dengan gaya yang diberikan, gayanya gaya P. Fungsi dari T, kalau begini U-nya ke bawah sini, ini P. Ini juga P, U-nya vertikal ke bawah, begitu ya. Kalau ini U-nya yang ini. Ini P. Dan sudah kita turunkan pula bahwa model yang seperti ini, bentuk persamaan geraknya juga standar. M U2 dot tambah C U dot tambah KU sama dengan gaya P. Ya. Ini materi kita di awal sekali, mempersiapkan kita untuk setengah semester ini. Nah, setelah ini kita peroleh, kita mulai menganalisis respons. Respons itu adalah U-nya ini, ya. U perpindahan, bisa U dot kecepatan, bisa U2 dot percepatan. Semua itu namanya respons. Mulai dari getaran bebas, artinya gayanya 0, tidak ada, ya. Jadi getarannya disebabkan oleh kondisi awal, dan bisa diawali dulu dengan tanpa redaman yang paling sederhana, kemudian dengan redaman, ya. Ya, begitu. Setelah 2 kasus ini kita punya jawabannya. Ini untuk masing-masing kita punya jawabannya. Bentuk umumnya mungkin yang ini, ya. Cosinus omega dt tambah B sinus omega dt. Ini umum karena kalau tanpa redaman tinggal isi saja zeta-nya dengan 0. Nanti yang ini jadi hilang, cos omega D jadi cos omega N, sin omega D jadi sin omega N. Kembali ke bentuk yang tanpa redaman yang kita miliki. Oke, ini standar, jadi bahkan A dan B-nya pun sudah kita dapatkan sebagai fungsi dari kondisi awal U0 dan V0, ya. Jadi ini tinggal dipakai saja. Selain respons begini, penggunaannya hanya adalah untuk penentuan respons dinamik, ya. Aplikasinya yang kita pakai waktu itu adalah untuk penentuan parameter dinamik, bukan respons. Penentuan parameter dinamik, ya.
Jadi kalau analisisnya dari parameter struktur M, C, dan K, atau nah ini kita setelah kita turunkan begini kita punya bentuk lainnya, U2 dot tambah 2 zeta omega N, U2 dot tambah omega N kuadrat, U sama dengan P per M begitu ya. Ini identik. Nah, kalau kita memiliki massa, redaman, dan kekakuan, atau memiliki massa, rasio redaman, dan frekuensi alami, kita bisa dapatkan respons. Ini sekali jalan ke sana ya. Atau sebaliknya, kalau penentuan parameter ini dinamik ini dari respons, dari catatan respons, kita coba konstruksi kembali berapa nilai parameter massa, redaman, kekakuan, atau zeta dan omega N ini. Jadi di getaran bebas kita umumnya mengerjakan itu ya. Nah selanjutnya getaran paksa, force vibration. Yang kita bahas ada yang konstan. Nah, konstannya ditulis di sini aja ya. Jadi ini PT-nya 0, konstan itu PT-nya F misalnya ya. Kemudian ada linear F apa kemarin? T per TR kalau tidak salah ya. T per TR, di mana TR itu waktu rampnya, waktu untuk mencapai gaya F. Ini lalu harmonik. F sinus omega T. Ada juga impuls ya. Dirac delta. Begitu ya. Ini hanya pengenalan sebenarnya ya. Bagaimana mendapatkan responsnya, karena fungsi ini cukup sederhana. Kita dapatkan responsnya. Dan kalau sudah didapatkan ya tinggal digunakan saja. Ini U-nya macam kombinasi dari U homogen dan U partikular. Kemudian kita terapkan ya. Kita juga sudah pelajari kalau kombinasi ya, tinggal disambung-sambungkan saja. Ada konstan, kemudian bebas, kemudian ada lagi misalnya ya tinggal di akhir dari satu rejim di mana gayanya sekian, itu menjadi kondisi awal untuk rejim gaya berikutnya kalau gayanya ganti ya. Ya begitu seterusnya. Jadi kombinasi tidak ada masalah, tinggal dilanjutkan saja. Yang lebih panjang itu di bagian Dirac delta ini untuk menurunkan integral Duhamel ya. Untuk beban sembarang ya. Integral Duhamel, jadi kita bisa pakai integral Duhamel untuk mendapatkan respons ini untuk beban yang bentuknya apapun ya. Setidaknya secara numerik, kalaupun integralnya tidak bisa diselesaikan secara tertutup ya, analitik, numerik pasti bisa ya. Yang juga panjang kita bahas itu adalah yang harmonik ini ya. Karena untuk yang harmonik kita bisa lihat ada porsi transient, porsi steady state, dan ini porsinya transient. Transient ini yang jawaban homogennya itu ya. Kemudian yang steady state yang jawaban atau respons partikular ya. Steady state sudah. Nah sampai di sini kita sudah beres menggunakan semua bentuk beban yang mungkin terjadi ya. Beberapa analitik, sisanya numerik. Nah, kemudian untuk analisis struktur selanjutnya, kita memerlukan yang kita sebut sebagai gaya statik ekivalen. Gaya statik ekivalen itu definisinya adalah K dikalikan U yang sudah kita peroleh dari U yang manapun. Ya. Nah kalau ini sudah kita dapatkan, maka gaya statik ekivalen ini bisa kita taruh di struktur kita. Baik yang model ini tadi ada PT-nya di sini ya. Ada P fungsi dari T-nya di sini bekerja. Baik diterapkan di sini, jadi PT-nya diganti dengan Fs itu gaya statik ekivalen. Analisis strukturnya bisa kita kerjakan. Kalau strukturnya begini, analisisnya paling cuma reaksi gitu ya, tidak ada yang tidak banyak ya. Tapi kalau Anda taruh ke struktur yang awal,
ya reaksi, ya gaya dalam, ya macam-macam yang lain bisa kita hitung secara statik saja. Ya. Jadi Fs ini, gaya statik ekuivalen ini bisa menggantikan semua gaya P ini pada struktur kita yang asli, dan analisis strukturnya sudah statik saja. Ya. Meskipun di dalam ini masih ada waktu. Ya. Di dalam U ini ada fungsi T-nya, tidak ada masalah. Ya. Jadi analisisnya tetap statik. Ya. Jadi misalkan kalau ini sudah statik ekuivalen, di sini misalnya sinus, anggap saja ya sederhananya sinus omega T begitu ya, ada F-nya begitu. Tapi ini sudah gaya statik ekuivalen, maka reaksinya tinggal ini dibagi K-nya begitu ya, dan ini dibagi K-nya, jadi F per K1, ini K1, K2, maka reaksi di bawah sini adalah F per K1 sinus omega T gitu ya. Jadi analisis selanjutnya tinggal statik, karena ini memang gaya statik ekuivalennya. Dinamiknya sudah kita peroleh waktu mendapatkan perpindahan U tersebut. Nah, secara garis besar begitu. Nah, di luar itu ada topik tentang respons spektrum, itu hanya untuk mencari respons maksimum. Ya. Ada respons spektrum. Ini untuk mendapatkan respons maksimum, ya. Respons max baik U dot ataupun U2 dot sebagai fungsi dari frekuensi omega, atau kalau dibalik sumbunya bisa perioda, ya. Jadi bebannya sama, strukturnya bisa beda-beda frekuensinya atau beda-beda periodanya, kita akan dapatkan respons maksimum. Ya. Nah, ini memang muncul dari gempa awalnya, dari analisis gempa, sehingga suatu gempa bisa direpresentasikan oleh ini. Ya. Nah, kalau dibalik dengan gaya statik ekuivalen ini, kalau kita sudah punya respons spektrum, maka Fs-nya, karena ini respons maksimum ya, karena respons spektrum itu respons maksimum, maka Fs-nya langsung Fs maksimum ya, yang kita peroleh ya. K dikalikan maksimum perpindahan itu namanya spectral displacement ya. SD. Jadi kalau spectral displacement ini artinya maksudnya adalah perpindahan maksimum, nilainya fungsi dari frekuensi atau perioda. Nah, karena K ini sama dengan M omega N kuadrat, ini juga bisa M omega N kuadrat SD. Ya. Nah, omega N kuadrat SD ini adalah spectral acceleration. Ya. Jadi kita bisa baca akselerasi maksimum dikalikan dengan massa. Meskipun kalau formulanya omega n kuadrat kali SD ini bukan true acceleration ya, tapi pseudo acceleration. Dan dari tugas yang Anda kerjakan mungkin Anda sudah lihat bahwa ini tuh nilainya sama ya. Jadi pseudo acceleration untuk gempa itu nilainya sama dengan percepatan maksimum yang dirasakan oleh struktur Anda. Jadi begitu, ini dari sisi respons spektrum. Nah, spectral displacement dan spectral acceleration ini bisa diperoleh dari gempanya, bisa dari beban apa saja, yang lain misalnya, bisa juga dari desain spektrum ya. Jadi kalau desain spektrum bentuknya sudah lebih mulus, ya. Bisa gini, atau beberapa yang lain tuh menggunakan parabola di yang sebelah kanannya. Semua ini memberikan nilai maksimum. Kalau yang begini biasanya percepatan sebagai fungsi dari perioda natural ya, dari struktur, sehingga kita tinggal baca saja. Kalau kita punya struktur dengan frekuensi atau perioda tertentu, maka percepatan maksimumnya sekian responsnya akibat beban gempa ini, lalu kita gunakan gaya statik ekuivalen yang nilainya sebesar massa kalikan percepatan maksimum tersebut, dan langsung bisa kita terapkan di struktur kita, dan analisisnya tinggal secara statik. Di akhir minggu lalu ada bagian yang kalau di sini posisinya antara ini dengan itu ya, dari sana ke sana, untuk sistem yang namanya generalized single degree of freedom system ya. Artinya sistem-sistem yang bentuknya tidak berupa struktur standar begini,
Misalnya balok terapung begitu, atau kalau di PR Anda ada kapal juga yang mengalami gangguan lateral akibat gelombang misalnya, atau juga sistem dari rigid body ya dengan massa yang terdistribusi, lalu ada pegas, ada dashboard, ada gaya yang bekerja, satu sistem yang begitu, dan kita lakukan analisis dari free body diagramnya ya. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada saat massa tersebut mengalami perpindahan, kecepatan atau percepatan tertentu. Jadi kalau posisinya tadinya di sini kemudian mengalami perpindahan tertentu, kita keluarkan gaya-gaya yang muncul dari kekakuan pegas, dari redaman dashboard C ini, dan dari massa M yang ada, dan kita turunkan persamaan keseimbangannya hingga memiliki bentuk yang seperti ini. Jadi semua generalize ya, jadi dikasih bintang misalnya ya. Karena massa yang tertulis di situ nanti belum tentu sebenarnya massa ya. Bisa saja yang lain gitu, C-nya juga bisa yang lain, K-nya juga bisa yang lain, tapi bentuknya seperti ini. Polanya selalu seperti ini. Nah, kalau polanya sudah seperti ini, maka semua jawaban ini berlaku ya. Semua proses yang ke bawah ini yang sudah kita dapatkan U-nya tinggal kita pakai saja jawaban-jawabannya. Jadi skillnya di sini hanya membuat sistem yang sembarang itu tadi, yang mungkin sistem bodinya punya pegas, punya dashboard begitu, punya massa yang merata, atau di ujungnya ada massa satu lagi titik ya. Kalau titik masih boleh ya. Tapi kalau massa tersebar ini nggak boleh 2, cuma boleh 1 ya. Begitu. Ini semua kita jadikan persamaan geraknya ke dalam bentuk yang standar ini. Nah, kira-kira hanya itu ya bahan kita dalam setengah semester ini. Jadi nanti besok minggu depan ya ujiannya kurang lebih seperti apa yang Anda kerjakan di PR itu. Waktunya belum diberikan oleh Prodi, tapi biasanya karena kita ini kuliahnya Senin jam 7, biasanya UTS-nya yang pertama juga ya. Jadi kemungkinan besar Senin pagi juga, nggak tahu Senin paginya apakah mulainya jam 7 atau jam 8, kira-kira demikian. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang ini, atau ada yang perlu saya jelaskan dari satu papan yang saya buat sangat ringkas ini ya. Ini sengaja saya buat tidak perlu dihapus biar kalau ada yang milih atau ada yang merasa kalau yang soal yang mana kok tidak ada di sini begitu, silahkan ditanyakan ya. Ataupun kalau ada masalah dengan PR Anda juga bisa ya. Kalau sampel UTS-nya yang tahun lalu coba saya buka sebentar ya. Pak, saya mau nanya dikit, Pak. Ya, boleh, silakan. Sebenarnya dalam persamaan gerak yang kita pakai itu udah memperhitungkan berat akibat gaya gravitasinya belum sih, Pak? Atau dalam sistem itu emang nggak diperhitungkan gitu? Gaya berat akibat gravitasi. Kalau strukturnya digantung gitu ya maksudnya? Iya, kayak cantilever mungkin sih. Cantilever ini ya. Begini sebenarnya, ini sudah boleh saya hapus ya. Gaya berat akibat gravitasi itu tidak menentukan dinamiknya ya dari suatu sistem ya. Jadi kalau itu ada, bisa ditambahkan saja analisisnya. Karena begini, misalnya kita punya balok gitu ya. Ini ada beratnya ya. Biasanya berat itu tidak kita biarkan begini, tapi digambarkan pakai beban demikian misalnya ya. Ini beratnya yang tidak berubah-ubah ya. Lalu ada beban dinamik. Beban dinamik kita saat ini baru ini ya terpusat ya. Beban dinamik merata nggak bisa kecuali di sistem generalized single degree of freedom system ini yang terbagi pada massa yang juga merata ya. Kita kan sistemnya lamas ya, massanya selalu terkumpul, jadi massanya selalu di sini. Kalau gaya dinamiknya di sini, massanya harus di sini, nggak boleh beban dinamiknya merata ya. Nah ini PT-nya. Nah efek ini boleh ditambahkan saja sebenarnya. Jadi ini harus dipisah responsnya.
Satu begini, satu lagi begini. Nah, yang kita pelajari di kelas ini, yang ini. Bagian yang ini. Dengan P-nya dinamik. Sementara yang ini ngikut yang lama aja. Analisis yang lama. Jadi kalau ada efek dua-duanya, ada berat sendiri, ada yang lain lah, tapi bukan dinamik ya, statik. Ada beban-beban lain yang ada di sini. Nah, beban lain tuh biar aja tetap. Dianalisisnya secara statik, terpisah, nanti responsnya tinggal dijumlahkan. Begitu. Kalau kita lihat di Pegas, parameter dinamiknya tidak akan terpengaruh dengan ini ya. Jadi misalnya ada Pegas, ada massa ya. Nah kalau kayak gini kan jelas nih beratnya. Pegasnya kekakuannya K gitu ya. Kalau massanya saya pasang, dia akan turun dulu ya. Karena ketarik nih pegasnya oleh massa yang pasti punya berat ya, ada gravitasi vertikal ke bawah. Oke, tapi setelah itu dia diam karena ini seimbang ya. Jadi pada pegas ini ada gaya K kali U, katakanlah U gravitasi gitu ya, tapi UG gitu kita pakai untuk tanah ya, U yang lain lah. UW begitu ya. U dari beratnya itu nilainya pasti sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Ya. Ini UW-nya aja ya. Ini UW-nya aja, perpindahan akibat berat struktur itu adalah massa kali gravitasi dibagi dengan K mestinya ya. Begitu. Nah, setelah itu dia diam ya. Kemudian kalau ada beban dinamik yang bekerja, atau dari sini aja nggak usah pakai beban dinamik, kita kasih tambahan simpangan awal, U0 gitu misalnya ya. Lalu dilepas, maka dia akan berosilasi tapi di kondisi setimbang ini ya. Jadi berosilasinya di sini ya. UW-nya nggak diganggu-ganggu oleh dia ya. Tetap aja ada ya. Jadi kalau saya mau gambarkan grafiknya, ini T, ini U. U akibat ini adalah UW-nya. Perpindahan akibat berat sendiri. Kemudian ada perpindahan akibat kondisi awal. Nanti dia akan, kondisi awalnya katakan begini. Gitu. Nah berosilasinya di sini ya. Di sumbu yang baru itu. Nah kalau gini kan selama ini yang kita lakukan adalah UW ini kita taruh di 0. Ya. Jadi tidak ada perpindahan akibat beban gravitasi. Kalaupun nanti ada tinggal tambahkan aja ke semua. Ya. Jadi begitu. Beban gravitasi karena bukan dinamik jadi tidak diperhitungkan di sini. Kalau di struktur Anda ada beban itu tinggal ditambahkan saja efeknya nanti. Mudah-mudahan cukup jelas. Jelas Pak, makasih Pak. Ya.